Serangan yang diduga dilakukan simpatisan ISIS di Tangerang menambah panjang daftar serangan terhadap polisi oleh kelompok teroris. Sepanjang tahun 2016 ini saja, setidaknya sudah 3 kali polisi atau markas kepolisian jadi sasaran serangan. Aksi teror kepada anggota kepolisian kembali terjadi di Tangerang, Banten. Diduga pelakunya selama ini menganut paham radikal yang bersimpati pada kelompok teror ISIS. Menurut polisi, pelaku Sultan Aziansyah diketahui pernah berkunjung ke Nusa Kambangan pada Juni 2015 serta berhubungan dengan terpidana kasus terorisme Aman Abdurrahman. Polisi juga menggeledah rumah tersangka dan mendapatkan sejumlah barang bukti, diantaranya senjata tajam samurai, bubuk potasium klorid, pipa PVC berbagai ukuran, baterai, stiker bertuliskan ISIS, dan lainnya. Sejauh ini polisi belum mengetahui apakah pelaku bergerak sendiri tanpa diperintah orang lain atau tidak, termasuk asal-muasal pelaku mempelajari cara membuat bahan peledak. Nah, ini tim digital forensik masih melakukan upaya-upaya untuk cloning terhadap isi percakapan dengan siapa saja komunikasinya. Ini ada proses digital forensik yang dilakukan dengan mengcloning isi dari percakapan ataupun tulisan-tulisan yang pernah di-upload yang bersangkutan. Kapolda Metro Jaya juga memastikan bahwa tersangka Sultan Aziansyah yang kini telah meninggal dunia pernah berkegiatan di sebuah pesantren di Ciamis, Jawa Barat. Diduga di pesantren itu ia dibaiat menjadi anggota ISIS. Polisi itu. Kena sendiri. Bunuh diri. Awal tahun 2016 Indonesia dikejutkan dengan teror bom di kawasan Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat. Dalam serangan di hari Kamis 14 Januari 2016 itu, sejumlah anggota kelompok teroris, salah satunya menyasar sebuah pos polisi di kawasan Sarinah. Selain sekitar 19 korban luka-luka, sedikitnya 7 jiwa melayang. 4 diantaranya diidentifikasi sebagai pelaku, sementara 3 lagi adalah warga sipil, termasuk seorang warga negara asing. 2 orang anggota kepolisian pun masuk dalam daftar korban luka-luka. Masing-masing anggota Satlantas Aibtu Deni dan anggota Provos Jakarta Pusat Aibtu Budiono. Selain untuk menyebar teror di masyarakat luas, serangan di pos polisi Sarinah semakin menguatkan dugaan para pelaku menargetkan anggota kepolisian. Aksi teror di awal tahun 2016 itu juga dikaitkan dengan gelombang teror oleh simpatisan kelompok negara Islam Irak dan Suriah atau ISIS. Kepolisian disebut sebagai salah satu sasaran utamanya. Sinyalemen juga semakin kuat karena di saat yang hampir bersamaan, polisi aktif memberantas kelompok Santoso di Poso yang juga menyatakan diri sebagai bagian dari kelompok ISIS. Dugaan terbukti selang 6 bulan kemudian, polisi kembali jadi sasaran teroris. Selasa 5 Juli, seorang pria yang belakangan diidentifikasi sebagai Nur Rohman meledakkan diri di halaman Mapolresta Solo. Pelaku tewas di tempat, sementara seorang petugas Provos Polresta Solo, Brigadir Bambang, luka-luka. Kapolri Jenderal Tito Karnavian yang saat itu masih menjabat sebagai Kepala BNPT menyebut pelaku pernah terlibat dalam Jamaah Ansor Khilafah Daulah Nusantara atau JAKDN yang terindikasi kuat bergabung dengan jaringan ISIS Timur Tengah. Tito Karnavian juga membenarkan analisa bahwa polisi jadi target serangan teroris. Menurut Tito, anggota polisi dijadikan sasaran pelaku teror karena dianggap sebagai musuh. Apalagi, operasi pemberantasan teror oleh polisi selama ini kerap berakhir dengan aksi tembak mati terduga teroris. Sebuah langkah yang kerap kali menuai kritik karena dianggap kontraproduktif dalam upaya penanggulangan teror. Salah satu yang tak sependapat dengan pendekatan tembak mati terduga teroris adalah mantan Kepala Badan Intelijen Strategis atau BAIS TNI, Sulaiman Ponto. Menurut Sulaiman Ponto, salah satu pendekatan dalam perang melawan teror adalah menangkap hidup-hidup pelaku untuk diikutsertakan dalam program deradikalisasi. Budi Adiputro, CNN Indonesia. Kasus penyerangan pos polisi oleh simpatisan kelompok ekstremis di Tangerang kemarin bukan pertama kalinya terjadi. Apa yang membuat polisi terkesan kurang siaga? Apakah karena polisi selama ini hanya menganggap aksi ini hanya dilakukan secara acak dan kasuistis saja? Lalu bagaimana sebenarnya pengawasan intelijen kita terhadap fenomena munculnya individu yang bisa disebut meradikalisasi dirinya sendiri melalui berbagai sumber tanpa digerakkan oleh jaringan? Kami mengulasnya malam hari ini langsung dengan Kombes Pol Martinus Sitompul,
Kabak Penum di Humas Polri, lalu kemudian ada Profesor Hermawan Sulistyo, peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI. Selamat malam. Mas Kiki, Pak Martinus, terima kasih sudah hadir meluangkan waktu untuk CNN Indonesia Prime News. Saya langsung ke Pak Martinus terlebih dahulu. Sejauh ini jadi penyelidikannya sudah seperti apa? Kita tahu tersangka sudah mati begitu ya, meninggal dunia. Tetapi kan dari hasil ini kan perlu di follow up lagi. Itu apa kelanjutannya? Apakah memang ini hanya kemudian seseorang yang kemudian nekat melakukan aksi ini karena terinspirasi melalui internet, karena chatting yang intens begitu dengan jaringan ISIS di luar, ataukah sebenarnya juga mereka ini ada kelompok-kelompok kecil yang bergiliran nantinya akan melakukan? Sudah ditemukan itu belum? Ya, sudah ditemukan, sudah dipastikan bahwa ini adalah kita katakanlah simpatisan ya, tetapi masuk dalam jaringan Umar Abdurrahman ya. Dan tahun 2015 ini pernah datang ke Nusa Kambangan, menjenguk Ustadz ABB di sana. Kemudian Abu Bakar Bashir. Iya, udah berkomunikasi. Kemudian satu hari sebelumnya juga dideteksi bahwa yang bersangkutan berkomunikasi dengan seseorang. Nah, seseorang ini yang sedang kita dalamin melalui teleponnya. Kita pastikan bahwa maksudnya 1 bulan sebelum peristiwa ini? 1 hari sebelumnya. Oh, 1 hari sebelum peristiwa ini. Tetapi memang dalam penyelidikan kita temukan hasil keterangan dari 2 orang abangnya juga mengatakan bahwa sudah 2 tahun terakhir ini sudah memiliki satu sifat yang berbeda dari sebelumnya. Ini yang menarik ya, 2 kakak dari pelaku penyerangan kemarin itu adalah anggota kepolisian Polda Metro Jaya yang ditugaskan di Tangerang ya. Ini nanti akan kita bahas lebih lanjut. Tapi saya penasaran dengan jadi pelaku ini sudah juga berkomunikasi dengan seseorang yang sekarang masih dikejar terus? Dikejar atau masih dicoba diidentifikasi? Diidentifikasi dulu. Ya, dari komunikasi teleponnya itu menyatakan dia berhubungan dengan siapa sehari sebelumnya. Dan memang ada jaringannya itu tadi yang disebut? Ya, ada jaringannya. Ansar Daulah tadi itu ya? Iya, seperti itu. Ansar Daulah ini seperti apa pemetaan dari pihak kepolisian? Atau ini bagian dari katakanlah JAT di wilayah Jawa Barat ya. Persisnya di Ciamis. Di Ciamis itu memang dibentuk untuk merekrut itu di sana, di Ciamis pusatnya. Nah, ini adalah bagian salah satu yang kita identifikasi bahwa ini adalah bagian dari wilayah Ciamis ini. Dia pecahan dari Jamaah Al-Islamiyah begitu? Ya, memang beberapa kan berganti nama ya. Nah, terakhir adalah dalam dia sendiri ini, tersangka ini, SA ini, bahwa dalam posisi bahwa dia bagian dari jaringan di JAT-nya. Baik. Saya akan ke Prof. Kiki. Prof. Kiki, Anda melihatnya seperti apa sih ini kemudian penyerangan ini kan bukan pertama ya. Penyerangan terhadap aparat kepolisian ini dilakukan tidak malam hari. Mungkin kalau di tahun-tahun sebelumnya kita lihat penyerangan di berbagai wilayah, di Aceh juga itu kan malam dilakukan ketika teledor, ketika mungkin istirahat atau apa. Tapi ini kan ketika mereka bertugas di jalanan terbuka, mereka itu di pagi hari atau siang hari, contoh sebelumnya ada di Tamrin misalnya yang sangat mengejutkan, kemudian kemarin di Cikokol Tangerang. Anda melihat ini apa? Potret apa? Apakah polisi yang kurang siaga atau bagaimana? Padahal ada pemetaannya tadi ya. Jadi ini yang pertama pelaku ya. Kenapa? Kalau dibilang simpatisan itu salah. Simpatisan salah ya? Istilah yang tepat itu lone wolf. Lone wolf. Jadi serigala yang sendirian. Nah, fenomena ini paling banyak terjadi di Indonesia sekarang. Karena apa? Kalau dia kelompok-kelompok besar seperti ISIS di Syria di sana, mudah dideteksi. Itu mudah dideteksi. Lalu terorisme itu adalah anak kandung dari failed state, negara yang gagal melahirkan terorisme. Gitu. Nah, kalau fenomena lone wolf ini itu keyakinan pribadi tentang sesuatu yang baik dan benar, Tuhan dibawa-bawa gitu. Ini teorinya Reza Adlan namanya ya. Jadi baru Tuhan dibawa-bawa setelah mereka meyakini itu begitu. Iya, meyakini Tuhan dibawa-bawa dalam. Jadi susah. Karena apa? Ketika dia bergerak sendiri, kemudian ada sumber internet, bisa belajar ini segala macam. Ini ada kaitan dengan, jadi jangan dibayangkan lalu jaringannya ini terstruktur rapi dengan ISIS. Enggak. Kenapa? Agak aneh untuk saya. Kenapa? Dalam 3 hari terakhir
markas ISIS itu diserang di Mosul. Sampai hari ini, kemarin pasukan khususnya Syria, Irak, pasukan khususnya Irak masuk ke sana. Nah, mulai dihabisin. Dan pimpinannya pada ngungsi. Lah kok di sini melakukan gitu? Ada dua kemungkinan. Satu, ini ada disinformasi, ya. Jadi mereka berjuang untuk ISIS sementara di pusatnya sana itu udah berantakan gitu. Pimpinannya diduga udah pada lari gitu. Nah, yang kedua, disinformasi pada pelaku ini maksudnya ya. Okay. Yang kedua, ini ada alinasi pada tingkat individu gitu. Lone wolf, fenomena lone wolf ini, kemudian alinasi itu dipenuhi dengan cara bisa bikin bom sangat mudah, belajar dari internet itu banyak. Beli kalau dia pakai potasium sulfur, melihat ini ditambah lagi dikit dia bisa jadi black powder kayak gitu, yang lebih kuat, yang lebih ini. Sangat mudah. Jadi bukan karena ideologi ISIS-nya? Enggak, kalau saya nggak percaya. Apa ideologi ISIS ini kan nggak jelas. Kenapa? Islam juga enggak. Ini kemudian kalau daulah Islamnya melintasi batas negara, ya, katanya ada perubahan doktrin dari membentuk negara yang mengambil bagian dari dua negara nih. Diambil mau disatukan bikin negara sendiri. Katanya tidak, sehingga ada perubahan doktrin kalau begitu di tempat-tempat lain aja diledakin gitu, termasuk di Indonesia gitu. Nah problemnya adalah kalau berkaitan dengan polisi, ya susah karena Pak Lone Wolf ini sekali lagi, Lone Wolf itu nggak bisa diprediksi segala macam. Nggak bisa. Walaupun misalnya kayak ini kakaknya aja 2 polisi. Nah kalau dia udah tahu kan dia lapor sama atasannya. Mana? Nggak bisa, susah. Kakaknya juga diperiksa Pak Martin? Iya, pasti. Secara intens? Sudah diperiksa. Secara intens? Ya, secara intens, kemudian digali. Dan memang tidak mengetahui apapun? Sama sekali tidak mengetahui. Tapi memang dari perangai, dari perilaku, ada terjadi perubahan dalam 2 tahun mengikuti. Ini si pelaku maksudnya? Iya, si pelaku ini. Dan dulunya sama abangnya, salah satu abangnya, ada 3 abangnya. Kemudian berpindah-pindah, sempat ngekos sendiri, kemudian kembali ke orang tuanya. Ya. Jadi memang dia tidak bisa dikendalikan. Bahkan satu saat pernah waktu sedang katakanlah di Ciamis, diketahui sama abangnya, kemudian ditarik, dia melarikan. Jadi memang situasinya sudah tahu indikasinya. Sudah tahu, ya. Tetapi memang dia dalam posisi yang kalau dikatakan oleh abangnya tahu tidak ya, tetapi perilakunya kok aneh-aneh, kemudian bergurunya kemana sampai ke Ciamis, dari situlah ditarik sama abangnya. Itu kira-kira 6 bulan yang lalu, supaya tidak di sana lagi. Baik, sifat yang seperti itu sebenarnya apakah ada memang di keluarga dari pelaku ini, termasuk kakak-kakaknya atau bagaimana? Kalau misalnya setelah hasil dari pemeriksaan kedua kakak yang juga anggota polisi itu? Ya, kalau dari kakaknya memang seperti saya sampaikan tadi, memang setelah 2 tahun fundamentalis dan ekstremis itu tidak? Ya, ada sifat-sifat seperti itu setelah ya katakanlah berkomunitas dengan kelompok. Maksudnya bukan dari keluarga ini ya, bukan? Bukan. Kalau dari keluarga sama sekali tidak berlatar belakang swasta, hanya pekerjaan swasta ya, orang tuanya. Bahkan pelaku ini informasinya pernah mencoba untuk menjadi anggota kepolisian. Ya, 2011 mencoba, tetapi gagal di kesehatan. 2011 gagal, 2016 sangat ini sekali ya, begitu ekstrim sekali ya. Kalau Anda melihat ini usianya muda, kemudian katakanlah kalau bayangan saya lone wolf itu ketika orang pegang sebuah ideologi sangat ekstrim sekali, fundamentalis, tapi kan waktunya sudah lama. Ini usianya juga masih muda. Apakah sampai setahun bisa bikin kayak begitu? Tapi apakah sangat mudah, sangat mudah. Justru pada saat masih remaja, masih ABG, masih muda. Itu rentan justru? Ya, itu paling rentan, karena sangat janji surga itu di depan mata gitu. Janji surga itu di depan mata, dan kalau kita sudah bicara mengenai keyakinan akan sangat sulit gitu. Dan biasanya kalau dia lone wolf yang tidak punya patron kemudian, jadi belajar dari buku-buku, dari brosur, dari otodidak, dari internet, itu lebih labil. Tapi kalau dia punya mungkin patron, tidak terstruktur. Mungkin nggak terstruktur lone wolf ini. Sendiri-sendiri lone, tapi terstruktur ada seperti tadi bertemu dengan satu orang. Terstrukturnya itu tidak dalam jaringan hierarki yang ketat.
Bom Tamrin itu contohnya terstruktur, tapi dia tidak dalam struktur komando yang ini perintahnya itu enggak. Ini metamorfosis dari Al-Qaeda yang jauh lebih terstruktur. Kalau yang ini enggak. Jadi gaya-gaya kayak bom Bali 1, bom Bali 2 yang kemudian jaringan jauh dari itu. Jauh dari itu. Jadi lebih sulit tapi ini justru. Ya, ini lebih sulit lah. Kenapa? Jadi makin lebih banyak kan kelompoknya. Kalau dia bisa dapat teman 5 orang gitu. Biasanya kalau melakukan sesuatu yang besar, bom yang besar itu minimal 5 orang. Ya. Kenapa? Karena dia harus bagi. Bikin ini, beli ini, segala macam, nyari duitnya, segala macam. Tapi kalau lone wolf ini bisa sendirian. Bisa sendirian, beli pipanya, bikin bom pipa, sangat mudah. Dan aparat kepolisian menjadi paling rentan diserang karena terbuka menurut Kapolri. Kita akan Saya ulas. nggak tahu apa yang ditemukan barang buktinya atau di rumahnya atau di ranselnya itu ada shrapnel. Shrapnel itu jenis bom sebetulnya mercon biasa ya, tapi karena dia dikasih gotri, dikasih paku segala macam, dia menjadi sangat berbahaya. Itu kasus yang di Tamrin. Di Tamrin itu shrapnel namanya, jadi karena dikasih besi-besi unsur ini ya. Baik, nanti kita akan ulas lebih lanjut setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Baik, dan sudah bergabung bersama kami dalam dialog kali ini Ali Wibisono, Akademisi Hukum Internasional dan Kajian Terorisme Universitas Indonesia. Selamat malam Mas Ali. Baik, terima kasih sudah bergabung. Tadi kita sudah berbincang dengan Pak Martinus, kemudian Prof. Kiki juga. Sekarang saya ingin ke Anda melihat, saya pertanyaan yang sama. Polisi menjadi sasaran bukan yang pertama kali di Tangerang kemarin, tetapi sebelumnya kita tahu ada Tamrin dan lain sebagainya. Apa yang Anda lihat, fenomena apa yang Anda melihat ketika ada seseorang sekarang ini berani melakukan aksi sendiri bahkan di tempat terbuka pagi atau siang hari, masih tentunya waktu yang masih aktif, jam kerja, ramai. Apakah mereka juga bisa kemudian membaiat dirinya sendiri hanya gara-gara melihat internet, kemudian berhubungan dengan situs-situs yang mungkin ada kelompok ekstremis di luar sana, misalnya seperti ISIS dan lain sebagainya. Apakah itu menjadi sangat fenomena sekarang, menjadi tren begitu? Artinya menjadi orang-orang yang bersifat ekstremis itu akan mengarah ke sana sekarang ini. Oke. Kita mulai familiar dengan konsep lone wolf terrorism. So let's be clear ya, lone wolf terrorism itu tidak ditentukan oleh jumlah orangnya. Ya, bukan satu atau tapi inisiatif ini datang dari mana? Gitu. Lone wolf terrorism ini dalam studi terorisme kita goes back to 1980s begitu ya. Ada Unabomber yang waktu itu inisiatifnya itu lingkungan sebenarnya, orang-orang pro lingkungan sebenarnya. Itu memang mereka berinisiatif sendiri, punya membangun pemahaman ideologinya sendiri, merencanakan sendiri, melaksanakan sendiri. Nah, tapi kalau kita melihat pelakunya ini pernah ikut pengajian, Bapak tadi ikut komunitas gitu ya. Maka ini masih menjadi bagian dari gerakan. Ya. Masih menjadi gerakan. Implikasinya apa? Saya sepakat juga ini semakin sulit. Artinya kita semakin melihat kelompok-kelompok kecil yang sulit dideteksi, apalagi semakin sulit diantisipasi. Tapi implikasinya sebenarnya harus ada pesan kontraradikalisme juga, gitu, yang lebih unified. Banyak sebenarnya yang bisa kita lakukan. Korban serangan terorisme di Indonesia sejak bom Bali 1 itu sampai sekarang masih ada yang belum tersantuni, belum dibantu, gitu ya. Ini misalnya ini sebagai contoh saja, sebagai ilustrasi bahwa kita bisa menunjukkan bahwa pemerintah serius menghadapi terorisme, kemudian terorisme itu sebagai suatu manifestasi kekerasan yang semakin tidak bisa ditolerir, itu bisa kita tunjukkan berbagai cara. Misalnya itu tadi, kita kita semakin serius menghadapi menangani korban-korban terorisme yang sesungguhnya. Kemudian itu kontra terorisme. Dan sebagai contoh kecil lagi, misalnya ya, mohon maaf nih, tanggal 27 Juli kemarin ketika Santoso dikuburkan,
itu menjadi satu ajang bagi pawai, kemudian glorifikasi. Seolah-olah seperti pahlawan maksudnya. Jadi kita harus menghilangkan ruang-ruang seperti itu, tempat glorifikasi. Tapi kalau katakanlah begini, itu dilakukan di dalam negeri. Tetapi ketika kekerasan-kekerasan itu terjadinya di luar negeri, seperti misalnya markas dari ISIS itu diserang 3 hari berturut-turut ini, berjatuhan korban banyak. Apa yang menjamin mereka ketika di dalam negeri sebenarnya kita sudah melakukan yang disebut kontraterorisme tadi, tidak kemudian sewenang-wenang menghukum atau menembak mati yang masih terduga teroris, tidak seperti itu misalnya. Apa yang membuat mereka tidak akan melakukan itu di Indonesia ketika mereka juga masih merasa ideologinya terganggu ketika di luar sana terjadi kekerasan-kekerasan serupa? Iya, ini memang karakteristik terorisme Indonesia yang cair, dia sangat bisa dipengaruhi oleh konflik yang terjadi di luar, begitu ya. Sangat mudah terpengaruhi. Sangat mudah ketika saya ingat tahun 80-an waktu itu Ayatullah Khomeini baru naik. Kemudian ideologi pergerakan terorisme Indonesia sempat Syiah waktu itu. Karena memang jadi sangat mudah dipengaruhi oleh jadi artinya sebenarnya tidak terlalu ideologi yang benar-benar kuat dan murni sebenarnya. Apapun yang bisa memobilisasi gerakan itu akan menjadi ideologi yang efektif di Indonesia. Tapi itu bentuknya memang berevolusi. Berganti-ganti terus. Baik, saya ingin kembali yang tadi disebutkan Prof. Kiki, lone wolf. Nah, kalau misalnya kondisinya seperti itu, ini tantangan buat kepolisian. Kalau kita lihat gambar kemarin begitu ya, seolah pelaku ini kemudian berani menyerang dengan senjata tajam. Terlihat di sana memang kita harus jujur melihat seperti gerakannya itu tidak terlalu siaga begitu. Kalau dari gambar yang kita dapat, kita punya atau kita lihat di berbagai media begitu, bahwa sepertinya ketika ini kan ada jarak yang cukup jauh untuk berlari begitu kan, sebenarnya kalau satu senjata tajam, satunya senjata api kan harusnya secara cepat begitu ya. Jadi memang ada dua ya pada saat itu ya. Yang satu yang diserang adalah Kapolsek. Sebelum Kapolsek itu yang diserang. Nah, memang ya kalau kita sadari polisi lalu lintas atau katakanlah di situ ada polisi, ada Kapolsek yang sedang berjaga-jaga, tambahan untuk berjaga. Memang pasti kita sadarin memang situasinya situasi yang akan shock begitu, karena tugasnya hanya melakukan pengaturan, kemudian memberikan pelayanan. Kaget kira-kira dengan situasi yang dihadapin. Memang ini jadi pembelajaran bagi kami. Satu, bela diri kita terus kita perkuat, kemampuan bela diri. Dan kalau kita lihat dari Kompol Effendi itu, kemampuannya sebenarnya sudah cukup baik ya, menangkis, kemudian melakukan satu reaksi untuk melakukan penembakan itu, ya, yang berakibat fatal. Itu tentu satu bagian dari sebuah kesikapan yang bersangkutan. Dan yang lain memang tidak dipersenjatain. Yang 2 orang lagi memang tidak. Tidak ada senjata api. Hanya Kapolsek saja. Itu posisinya seperti itu. Dan itu memang pasti rentan. Kalau dibayangkan tidak ada senjata api di polisi, kemudian ada penyerangan seperti itu, karena kan ini bukan pertama begitu Pak Martinus. Ini bukan yang pertama, ini sudah kesekian kalinya di tempat terbuka bahkan. Nah, dampaknya akan begini melihatnya, ketika aparat kepolisian saja seperti itu shocknya, bagaimana kemudian warga sipil yang menjadi sasaran serangan gitu? Bagaimana? Ya, minimal memang kita dilakukan ada body system lah. Jadi memang pada posisi itu ada body system di situ. Ada yang melaporkan temannya yang lain, memang ya risikonya satu jadi korban begitu ya, satu ditinggal begitu, atau memang melakukan pembelaan dua-dua. Jadi yang ditekankan memang ada body system, tidak boleh sendiri melakukan tugas. Gitu. Oke, baik. Saya ingin klarifikasi juga, bagaimana sebenarnya isu tentang 34 titik di tanah air ini yang akan menjadi target serangan begitu. Ini informasi yang datang dari kantor berita Australia ABC, dan ini sudah ditanggapi sebenarnya oleh Kapolri. Tapi bagaimana sih isu tentang 34 titik ini? Kalau beberapa titik itu kan dikaitkan dengan pertama lokasi pelatihan, kemudian asal dari para pelaku ini ada di mana saja, kemudian peristiwa tragedi. Itu kan menjadi dasar yang menjadi catatan bahwa situasi itu lokasi-lokasi yang rawan.
Kalau kita identifikasi bagi pihak kepolisian dalam mengidentifikasi wilayah rawan itu berdasarkan latar belakang itu tadi. Ya, jadi saya kira sah-sah saja beberapa titik-titik yang disampaikan itu tentu berdasarkan mereka, penelitian mereka. Tapi kalau kita sangat gampang kok kita lihat bahwa apabila daerah asal seseorang itu kita pastikan bahwa itu situasi yang cukup dalam tanda petik kita buat menjadi situasi yang merah, yang harus kita memang melakukan pengawasan yang ketat di wilayah itu. Kemudian lokasi di mana peristiwa terjadi seperti di Tamrin itu pasti menjadi perhatian kita. Kemudian mereka berhubungannya lewat apa saja, di mana tempat titik-titik temu itu juga pasti menjadi bagian dari perhatian kita. Oke, menjadi tantangan Prof. Kiki, lone wolf tadi. Kalau pola ya, pertanyaan tadi, kenapa polisi siap atau tidak? Pola umum terorisme dunia maupun Indonesia itu mulai dari efek teror yang pelaksanaan eksekusinya itu tidak ada kaitannya atau kurang berkaitan dengan sasaran-sasaran hidup. Kita lihat bom di BJ, bom di kedutaan, itu jauh, itu tempat parkir. Ya, mula-mula itu tempat parkir, di dunia juga gitu polanya. Tempat parkir yang nggak ada korban jiwa segala macam. Ketika efeknya kemudian sudah nggak begitu menakutkan, dia masuk. Kita lihat di Marriott itu mulai masuk ke lobbynya ke ini. Nah, kalau kita lihat karena respon polisi ini eskalatif nih. Sasaran berikutnya ketika ini biasanya lembaga pemerintah, kantor pemerintah segala macam, ini pola umumnya, seperti Timothy McVeigh di Oklahoma dulu. Nah, habis itu polisi, karena apa? Polisi ada Densus, ada ini. Kalau tentara terlibat, puncak dari sasaran itu instalasi militer. Contohnya, iya, contohnya di 9/11 di Amerika, jangan salah loh, itu gedung kembar WTC itu setelah itu ada sasaran langsung ke Pentagon. Nah, dengan pesawat kecil ke sana. Nah, artinya apa? Puncak dari seluruh pertarungan perjuangan itu instalasi militer. Nah, ini kalau dalam situasi perang di Syria di sana itu ini kan satu kebanggaan dan satu kalau matinya mungkin bisa langsung masuk ke surga gitu kalau lawannya tentara kan gitu. Keyakinan mereka begitu. Keyakinan mereka. Nah, dan ini akan sulit. Ini saya nggak percaya. Ini kan kabar dari kemarin seluruh pimpinan ISIS itu sudah ngungsi, sudah nyebar nih. Cuman nggak bisa diverifikasi. 14 titik di sekitar Mosul itu sudah diambil alih. Sementara mereka menggunakan drone yang kemarin laporan paling banyak mati 2 tentara Iraknya. Informasi ini kan nggak sampai ke sini, sehingga di sini orang ngebom mungkin masih di pangkalannya di Mosul sana masih menang gitu ISIS-nya. Nah, kalau respon polisi lebih efektif menangani kasus-kasus seperti ini, mungkin mereka tiarap. Tapi kalau tidak efektif meningkatkan ini, kenapa sih Santoso nggak selesai ya, di luar persoalan rumor apa segala macam gitu. Kalau yang terlibat dalam penanganan kasusnya kemudian tentara, itu akan lebih asik, kira-kira gampangnya kayak bahasa populernya gitu. Itu lebih asik lawan kita tentara. Maksudnya lebih asik bagi mereka? Bagi mereka. Dan polisi jadi target terbuka. Lalu pertanyaannya, kenapa siang polisi malam tidur kok? Ya siang-siang, karena apa? Efek terornya kan lebih besar kalau siang. Oke, baik. Saya ke Mas Ali. Mas Ali, ini kan kalau lihat profil yang pelaku penyerangan kemarin ini kan dia tadi masih muda begitu, berusia 22 tahun. Kemudian kalau melihat dari silsilah keluarganya, kakaknya dua-duanya adalah anggota kepolisian aktif di Polda Metro Jaya yang ditugaskan di Tangerang. Apakah penyerangan ini sebenarnya selain karena mungkin terinspirasi oleh ISIS di luar sana, katanya juga banyak melakukan chatting dengan petinggi-petinggi ISIS misalnya seperti itu, ataupun
yang mereka yang terlibat di ISIS di luar sana, atau karena memang ada unsur kebencian terhadap aparat ini, tapi menjadi tidak masuk akal ketika melihat kedua kakaknya sendiri adalah aparat yang aktif. Kebencian Apa yang membuatnya seperti itu? Kebencian terhadap aparat ini kan sesuatu yang dibina sebenarnya, ya. Bukan sesuatu yang secara natural orang benci sama aparat, ya. Jadi lewat radikalisasi dan lain sebagainya itu dibina aparat, itu bagian dari Ansar Togut dan lain sebagainya. Ini kan asosiasi ini yang membuat dia benci. Itu yang memang pertama. Yang kedua memang teater perangnya lagi di luar Indonesia. Teater perangnya di luar Indonesia. Pada saat ini armada kapal perang Rusia itu mulai masuk ke Suriah untuk mempersenjatai pasukan-pasukan yang bisa memperkuat Bashar Assad. Jadi medan tempurnya di sana, kita jangan sampai ikut bereskalasi gitu. Dan memang persoalannya gini, ada potensi-potensi untuk eskalasi itu. Yang pertama, ISIS mulai bubar. Ya, jadi saya khawatir jangan sampai tapi jalan ceritanya seperti Al-Qaeda di Taliban, di Taliban di Afghanistan, digempur, bubar, dia menyebar seluruh dunia, gitu, termasuk Indonesia. Jangan sampai itu semakin banyak terjadi. Dan yang kedua, kita punya instrumen legal formal yang baru nih, yang dihasilkan dari revisi. Pertama, pelibatan TNI. Kemudian yang kedua, orang terasosiasi atau organisasi terasosiasi dengan gerakan terorisme dipidana juga. Ya. Ini harus terasosiasi. Jadi guilty by association. Ini harus hati-hati melaksanakannya. Anda melihat pelibatan TNI ini seperti apa sebenarnya? Oh, pelibatan TNI asal ada pertanggungjawabannya yang bagus, ya, asal ada alasan yang jelas, dan itu adalah last resort. Ya, jadi memang kekuatan TNI ini bagaimanapun adalah kekuatan koersif yang paling ujungnya, ya, dia orang yang paling profesional dalam menggunakan kekerasan. Jadi kalau memang itu last resort dan targetnya jelas, jadi penggunaan TNI itu dalam studi kontraterorisme harus digunakan untuk melumpuhkan target-target yang krusial gitu, pimpinan, pelaksana, pengatur bom dan lain sebagainya. Jadi bukan untuk memberantas seluruh orang gitu. Dan memang bagaimanapun kalau kita sudah turunkan TNI, itu due process of law. Saya agak aneh kenapa TNI kemudian bisa diberi wewenang untuk menangkap. Itu saya tidak make sense buat saya. Tidak bisa TNI diminta untuk mereka adalah pemasukan untuk bisa membunuh gitu, ya. Jadi elimination of enemy, bukan ditangkap lagi. Oke, baik. Jadi mumpung masih ada perdebatan tentang undang-undang anti teroris, ya. Ini jangan salah tafsir. Nah, kenapa? Pelibatan militer itu membuat kategori penanganan terorisme itu war on terrorism. Nah, kita tahan sampai di situ dulu. Lebih lengkapnya kita akan ulas lebih lengkap setelah jeda. Kami juga akan nanti masuk pada segmen tentang pelajaran. Apakah ini bisa dianggap hanya kasus kecil saja atau apa selanjutnya? Karena kalau memang itu adalah fenomena lone wolf, maka upaya apa yang paling penting dilakukan untuk memetakan orang-orang yang mungkin pernah berhubungan dengan petinggi-petinggi dari jaringan ekstremisme di Indonesia ini. Kami akan mengulasnya saat ini. Soal pelibatan TNI, kita sedikit masuk soal pelibatan TNI dalam pemberantasan terorisme. Saya ingin melanjutkan pandangan dari Prof. Kiki, seperti apa ini? Ya, jadi gini, dalam perkembangannya, terorisme ini kan tadinya tindak pidana biasa, sehingga dia crime. Ini mulai dari München dulu, terorisme di Eropa, kemudian ini kok kejahatan ini lebih dari yang normal. Jadi dia masuk mulai dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa, extraordinary crime. Memang extraordinary, luar biasa, but it is still a crime. Artinya apa? Kalau dia crime, dia kejahatan, dia masuk ranah CJS, Criminal Justice System. Criminal Justice System itu ada sistem peradilan,
ada penyidikan, ada Penegakan hukum penuntutan, penegakan hukum, dan ada akuntabilitasnya. Contoh, yang ditembak siapa? Harus jelas. Ditembak, dibunuh, dibom dengan cara apa? Yang melakukan siapa? Nah, setelah kasus WTC dan kemudian perkembangan di Eropa, banyak negara dipelopori Amerika war on terrorism. Kalau dia perang terhadap terorisme, kategorinya perang. Kalau perang 1.000 tentara mati, nggak ada yang nanya. Matinya dengan cara apa? Bukti forensiknya mana? Karena konteksnya war tadi ya. Karena konteksnya itu perang. Nah, problem kita, apakah kita sudah sampai pada tahap tidak perlu lagi kita tahu siapa yang nembak, siapa yang ditembak, matinya dengan cara apa? Kan enggak. Wong ini belum sampai ke tahap itu. Jadi maksudnya masih crime ini. Sama seperti war on drugs. Di kita kan belum. Di Filipina dianggap sudah ini perang, dibunuh, ini tembakin, tidak perlu ada forensik. Tidak perlu ada akuntabilitas hukum. Nah, jadi dengan kalau dibilang, wah itu kan pengalaman penyalahgunaan kewenangan militer pada misalnya rujukannya pada Petrus tahun 83 gitu. Enggak, kalau buat saya bukan itu. Bukan itu maksudnya bukan yang menjadi sorotan ininya bukan soal itu. Ini bukan kekhawatiran itu maksudnya. Akuntabilitas proses hukum. Wong sekarang Densus nangkep salah aja ribut, apalagi kalau tentara nembak. Kalau soal informasinya sendiri bahwa itu TNI baru bisa terlibat kalau memang sasarannya adalah seperti lingkup istana, kemudian presiden atau wakil presiden dan pejabat negara. TNI baru bisa terlibat di sana, bagaimana? Itu kan tinggal pengaturan teknis saja. Contoh saya, kenapa kita nggak ngambil model Jerman misalnya? Sudah ada contoh-contohnya. Jerman kalau dia ada korban orang Indonesia di luar, leading sektornya polisi, BKO militernya, jelas. Tapi kalau ada pelaku orang kita, ada orang asing terlibat, segala macam, leading sektornya militer. Karena itu masuk sedikit ke ranah perang. Contoh nih, kita 4 kali loh disandera di Abu Sayyaf. Ya. Kenapa nggak dilakukan operasi militer di sana? Nggak apa-apa itu. Polisinya PKO. Karena apa? Karena polisi ada akuntabilitas hukum segala macam di sana. Tapi ini operasi militer. Nggak dilakukan kok. Alasannya tidak ada aturannya. Karena yang di dalam negeri malah mau... Saya kan bercanda. Kenapa? Kita ini punya Den Bravo, udara, punya Den Jaka, marinir, punya Den 81 Gultor, punya Densus. Taunya semuanya itu Den Ngabei, Den Bagus. Karena enggak diserang-serang Abu Sayyaf. Gimana? Baik, saya kembali ke soal apa yang kasus di Tangerang sedikit kembali. Karena ingin menjadikan ini sebuah pelajaran begitu. Ternyata di Tamrin tidak berakhir di situ, tapi berlangsung lagi di Cikoko. Katakanlah anak pelaku ini, anak muda pelaku ini memang mungkin sampai sekarang ini kesimpulannya masih bergerak sendiri, walaupun masih ditelusuri siapa orang yang ditemui sehari sebelum peristiwa ini begitu atau penyerangan ini. Tetapi kan apakah kemudian polisi menganggap ini lagi-lagi hanya kemudian ini acak, ini kasuistis saja, tindakannya hanya kemudian ya selesai ketika sudah mati, paling memburu satu orang lagi siapa? Apakah melihat sesimpel itu ataukah kemudian melihat seperti ini pemetaannya? Ini sudah pernah menemui salah satu terpidana terorisme misalnya yang ada di Nusa Kambangan, kemudian dipetakan. Siapa yang menemui ini dipetakan siapa saja. Mungkin ini potensial, kemudian diawasi melekat. Seperti itu tidak sebenarnya selama ini? Ya, jauh-jauh hari kan kita sudah melakukan mengawasi secara melekat begitu. Secara melekat. Peristiwa yang di Surakarta itu menjadi cambuk bagi kita. Sudah ada warning sebelumnya, kemudian itu terjadi ya, itu semakin meningkat bagi kita untuk melakukan satu pengetatan keamanan ya, termasuk masing-masing. Kalau kita lihat peristiwa di Tangerang itu kan itu ada body system di situ, ada 2 orang itu tidak sendiri. Itu adalah bagian dari salah satu yang sejak awal kita sampaikan bahwa harus jangan sendiri dalam bertugas, harus berdua gitu. Ada sempat upaya seperti itu ya. Ya, itu yang pertama tentu dalam hal body system masing-masing pelaksanaan tugas ya. Yang kedua kita melakukan
pendalaman secara intelijen itu dilakukan. Laporan-laporan harian intelijen yang terkait dengan situasi keamanan ketertiban seluruhnya, termasuk sikap radikalisme yang ada, itu juga menjadi catatan bagi pimpinan untuk melakukan. Saya ingin coba kembali lebih ke spesifik masuk ya. Mungkin ini kita tadi sudah bicara makro secara besar, tapi saya ingin kembali masuk lagi. Pelaku ini ketika menemui Abu Bakar Ba'asyir itu di tahun berapa? Ya, 2015. Memang tidak disebutkan waktu itu siapa yang ditemuin ya, tetapi dia menemui mereka yang menjadi tersangka terorisme. Siapa saat itu kakaknya mengetahui tidak ya, kakaknya menjadi polisi dua-duanya ini? Nah, itu informasi dari kakaknya bahwa dia datang ke sana 2015 sekitar bulan Juli itu. Jadi bagi kakaknya memang sudah ada. Itu tidak menjadi kecurigaan. Kemudian apakah misalnya ya kalau melaporkan namanya juga adik kan menjadi susah juga ya. Itu bagaimana itu seharusnya seperti itu. Kalau misalnya ada saudara-saudara dari kepolisian yang lain misalnya ternyata juga bukan tidak mungkin ya, tidak mungkin karena kita bicara semua seperti itu, kemungkinan kan. Itu apa yang harus dilakukan? Kalau misalnya dilaporkan adiknya menemuin tersangka terorisme misalnya. Kan ini juga susah juga sebagai anggota polisi kan. Gak usah jauh-jauh Mas. Ya. Wah, mungkin Prof Kiki hafal banget itu. Mereka yang tersangka teroris itu, yang kalau ditahan misalnya di satu tempat, itu yang jaga itu nggak boleh itu terusan. Itu seminggu itu sudah harus diganti. Jadi begitu kuatnya nanti pengaruh yang disampaikan, doktrin-doktrin yang disampaikan oleh para tersangka itu, sehingga seminggu sekali itu udah berganti. Ya itu adalah bagian dari kewaspadaan kita ya. Apa laporan sang kakak ketika mengetahui adiknya menemui tersangka terorisme itu? Ya. Memang di antara mereka berdua saja, tidak sampai keluar di antara mereka yang kakak beradik bertiga. Satu lagi ada satpam ya, kakak yang paling besar, sehingga mereka bertiga bagaimana menjaga adiknya ini supaya ya lebih baik lah, lebih dalam arti lebih normal, tidak menyendiri, kemudian tidak tertutup gitu, tidak ke komunitas-komunitas yang dia memang tidak biasanya gitu. Oke, saya minta pendapat singkat saja ke Mas Ali. Artinya ini apakah bisa disebut juga sisi lain bahwa deradikalisme tidak berjalan? Saya kira deradikalisasi itu bagaimanapun suatu strategi yang sifatnya individual approach ya, individual approach. Jadi mantan pelaku teroris atau mantan tersangka didekati secara individual agar supaya tidak relapse, supaya tidak melakukan itu lagi. Tapi itu juga sangat bergantung pada dinamika individunya. Yang lebih dibutuhkan saya kira satu coordinated approach. Misalnya tadi perbaikan persoalan detention system kita. Mungkin saya juga correct me if I'm wrong, tetapi mungkin orang-orang seperti Abu Bakar Ba'asyir atau Aman Abdurrahman mungkin terlalu bisa berkomunikasi dengan dunia luar, terlalu mudah berkomunikasi dengan dunia luar sehingga mereka semestinya lebih isolated dan tidak bisa menyampaikan pesan lagi keluar. Baik. Semoga ini juga menjadi pelajaran apa peristiwa kemarin tidak terulang lagi karena masyarakat secara umum tentu berharap keamanannya ada di tangan polisi sehingga kita tentu berharap polisi jauh lebih sigap begitu ya. Baik. Terima kasih Pak Martinus, terima kasih juga Prof Kiki dan juga Mas Ali telah bergabung bersama kami malam ini. Selamat malam.